Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Dasar anak tidak jelas asal-usulnya. Pantas saja kelakuanmu rendahan. Pasti ibumu dulu juga wanita nakal. Kalimat itu bagai pisau yang menyayat jantungku tepat di depan suamiku sendiri. Ibu Sinta melempar selembar kertas tes DNA ke wajahku dengan tatapan yang sangat menjijikan. Dia menganggap kehadiranku telah mengotori silsilah keluarga besarnya yang terpandang. Aku yang tumbuh di panti asuhan hanya bisa menunduk sambil meremas ujung bajiku yang gemetar. Setiap hari aku dihina sebagai anak haram yang tidak punya harga diri di rumah megah ini. Tapi dia tidak tahu, sebuah rahasia besar tersimpan di balik tanda lahir yang ada di punggungku. Kebenaran yang akan membuat wanita angkuh itu berlutut memohon ampun seumur hidupnya. Namaku Sarah, seorang wanita yang tumbuh tanpa pernah tahu siapa orang tua kandungku sebenarnya. Sejak kecil, panti asuhan adalah satu-satunya tempat yang aku sebut rumah sebelum akhirnya Mas Adit datang melamarku. Mas Adit adalah pria dari keluarga terpandang yang sangat aku cintai, dan awalnya aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku pikir memiliki keluarga baru berarti aku akan mendapatkan kasih sayang orang tua yang selama ini hilang dari hidupku. Namun, bayangan indah itu langsung hancur berkeping-keping sesaat setelah aku menginjakkan kaki di rumah besar milik keluarga Mas Adit. Ibu Shinta, ibu mertuaku, tidak pernah sedikit pun menyembunyikan rasa bencinya kepadaku sejak hari pertama pernikahan kami. Baginya, aku hanyalah noda hitam di atas kain putih yang bersih karena aku tidak memiliki garis keturunan yang jelas. Dia selalu memandangku dengan tatapan rendah, seolah-olah aku adalah kotoran yang tidak sengaja terbawa masuk ke dalam rumah mewahnya. Setiap hari, aku berusaha menjadi menantu yang sempurna dengan bangun paling pagi dan menyiapkan semua keperluan rumah tangga sendirian. Aku membersihkan setiap sudut rumah, memasak makanan kesukaan Ibu Shinta, hingga mencuci pakaian mereka dengan tangan sendiri demi mengambil hatinya. Tapi bukannya ucapan terima kasih yang aku dapatkan, melainkan kritikan pedas yang selalu menusuk perasaan. Mas Ade seringkali tidak bisa berbuat banyak, karena dia sangat menghormati ibunya yang dikenal keras kepala. Ibu Shinta sering sekali menyindir status yatim piatuku di depan tamu-tamu sosialitanya saat mereka sedang mengadakan arisan di rumah. Dia tanpa ragu mengatakan bahwa aku hanyalah orang asing yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang sukses. Aku hanya bisa tersenyum getiar sambil menyuguhkan teh. Meskipun di dalam hati rasanya sesak luar biasa mendengar tawa mereka. Teman-temannya pun ikut memandangku dengan sebelah mata, membuatku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Pernah suatu kali, aku mencoba memberikan hadiah kecil berupa syal rajutan tanganku sendiri saat hari ulang tahunnya. Bukannya dipakai, Ibu Shinta justru membuang syal itu ke tempat sampah di depanku, sambil berkata kalau kulitnya terlalu sensitif untuk barang murahan. Dia bilang, anak yang tumbuh di panti asuhan sepertiku tidak akan pernah mengerti selera kelas atas. Kejadian itu membuatku menangis semalaman di kamar mandi, agar tidak terdengar oleh Mas Adit. Kehidupan pernikahanku yang baru berjalan 2 tahun ini benar-benar terasa seperti neraka yang terbungkus emas. Mas Adit sebenarnya sangat baik, tapi dia terlalu takut untuk membantah setiap perkataan ibunya yang sangat dominan di keluarga. Aku seringkali merasa sendirian berjuang menghadapi badai kebencian yang dikirimkan oleh mertuaku setiap detiknya. Padahal, aku hanya ingin diterima sebagai bagian dari keluarga ini, bukan dianggap sebagai benalu yang memalukan. Gosip-gosip mulai bermunculan di lingkungan sekitar, dipicu oleh cerita-cerita negatif yang disebarkan sendiri oleh Ibu Shinta kepada para tetangga. Mereka mulai berbisik-bisik saat melihatku berbelanja ke tukang sayur, menanyakan apakah benar aku ini anak tidak beres. Aku hanya bisa menahan napas dan mempercepat langkah,
mencoba mengabaikan tatapan sinis yang menghakimi masa laluku. Rasanya dunia seolah-olah bersekongkol untuk membuatku merasa tidak berharga, hanya karena aku tidak tahu siapa ibuku. Suatu sore, ketegangan di rumah itu mencapai titik baru yang membuat jantungku berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Aku melihat Ibu Sinta sedang berbicara serius dengan seorang pengacara di ruang tamu sambil memegang sebuah amplop coklat besar. Tatapannya saat melihatku lewat sangat berbeda dari biasanya. Ada kilatan amarah sekaligus kepuasan yang mengerikan di matanya. Aku punya firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi dan menghancurkan sisa-sisa kebahagiaanku. Suasana di rumah semakin hari terasa semakin mencekam. Seolah-olah oksigen di sekitarku mulai habis ditarik paksa. Ibu Shinta mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya dengan cara yang jauh lebih ekstrim dari sebelumnya. Dia mulai memisahkan alat makanku, mencuci bajuku secara terpisah, bahkan melarangku menyentuh barang-barang di ruang tamu yang dia anggap suci dari tanganku. Firasatku mengatakan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk mengusirku dari kehidupan Mas Adit selamanya. Perubahan sikap Ibu Sinta ini juga dibarengi dengan munculnya seorang wanita cantik bernama Meli yang tiba-tiba sering berkunjung ke rumah. Meli adalah anak dari sahabat lama Ibu Sinta yang berasal dari keluarga ningrat dengan silsilah yang sangat dibangga-banggakan. Ibu Sinta tidak malu-malu memuji Meli di depanku, membandingkan latar belakang kami yang katanya ibarat bumi dan langit. Dia terus memanasi Mas Adit bahwa pria sehebat dirinya seharusnya bersanding dengan wanita yang punya asal-usul jelas. Puncaknya adalah saat aku menemukan sebuah brosur Biro Hukum Spesialis Perceraian yang terselip di bawah taplak meja makan. Tanganku gemetar hebat saat menyadari bahwa Ibu Shinta benar-benar serius ingin memisahkan aku dengan suamiku. Aku mencoba bertanya pada Mas Adit malam itu. Tapi dia hanya menghela napas panjang dan mengatakan bahwa ibunya hanya sedang emosi. Namun aku bisa melihat keraguan di mata Mas Adit. Seolah dia mulai goyah karena tekanan terus-menerus dari ibunya. Teror mental yang dilakukan Ibu Shinta merambah hingga ke hal-hal kecil yang sangat menyakitkan hatiku setiap harinya. Dia sering menyindir kalau aku ini punya darah kotor, yang bisa menurunkan kutukan bagi keturunan keluarga mereka nantinya. Kalimat itu benar-benar membuatku terpuruk, karena dia membawa-bawa masa laluku yang bahkan aku sendiri tidak tahu seperti apa. Aku sering menangis di pojok gudang, tempat satu-satunya aku bisa bersembunyi dari tatapan tajam dan mulut beracunnya. Suatu malam, aku tidak sengaja mendengar Ibu Shinta berbicara di telepon dengan nada yang sangat penuh kemenangan dan percaya diri. Dia menyebut-nyebut soal tes silsilah dan bahwa dia sudah menemukan bukti kuat untuk menjatuhkan harga diriku di depan Mas Adit. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas benang tipis yang siap putus kapan saja karena ulah liciknya. Jantungku berdebu kencang setiap kali mendengar langkah kakinya mendekat ke arah kamarku, merasa ketakutan akan apa yang dia bawa. Bahkan, ayah mertuaku, Pak Hendra, yang biasanya diam dan netral, mulai terlihat sering bersitegang dengan Ibu Shinta di balik pintu kamar. Aku sempat mendengar sayup-sayup suara ayah yang meminta Ibu Shinta untuk berhenti mengusik masa laluku yang sudah terkubur dalam. Tapi, Ibu Shinta justru membentak dengan suara melengking, mengatakan bahwa kehormatan keluarga jauh lebih penting daripada perasaan seorang menantu yatim. Keadaan rumah mewah itu kini tak lebih dari medan perang yang penuh dengan ranjau emosi. Kecurigaanku makin memuncak saat aku melihat Ibu Shinta sering masuk ke ruang kerja pribadinya dan mengunci pintu dengan sangat rapat. Dari luar, aku bisa mendengar suara kertas yang disobek-sobek dan gumaman amarah yang tidak jelas ujung pangkalnya. Aku merasa ada sesuatu dari masa laluku yang sedang dia cari, tapi aku tidak tahu apa itu dan mengapa dia begitu terobsesi. Apakah dia benar-benar membenciku karena statusku?
Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang dia sembunyikan dariku? 1 minggu kemudian, Ibu Shinta memanggil kami semua untuk berkumpul di ruang tamu dengan wajah yang sangat dingin dan angkuh. Dia duduk di kursi kebesarannya sambil memegang sebuah amplop yang aku yakini adalah bom yang akan meledakkan hidupku. Mas Adit duduk di sampingku dengan wajah tegang, sementara ayah mertua hanya menunduk dengan raut wajah yang sangat cemas. Inilah saat yang paling aku takuti, di mana semua hinaannya akan mencapai puncaknya di depan semua orang. Suasana ruang tamu mendadak senyap. Sampai suara detak jam dinding pun terdengar sangat keras di telingaku. Ibu Shinta melempar sebuah amplop coklat ke atas meja kaca, dengan gerakan yang sangat kasar dan menghina. Dia menatapku dengan mata yang melotot penuh kebencian, seolah-olah aku adalah hama yang harus segera dibasmi dari rumahnya. "Buka, lihat sendiri siapa sebenarnya dirimu yang sok suci ini," teriaknya dengan suara yang melengking, hingga membuat telingaku berdenging. Dengan tangan yang bergetar hebat, aku mengambil amplop itu dan membaca isinya yang ternyata adalah hasil tes DNA ilegal yang dia urus entah bagaimana caranya. Isinya menyatakan bahwa aku memang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga manapun yang dia curigai. Tapi, dia memutarbalikannya untuk menghinaku lebih dalam. Dia mulai berteriak bahwa aku adalah anak haram, hasil hubungan gelap wanita rendahan yang dibuang karena aib. "Pantas saja kelakuanmu rendahan, pasti ibumu dulu juga wanita nakal." Kalimat itu benar-benar menghancurkan sisa harga diriku. Aku merasa dunia seolah berputar dan dadaku terasa sesak luar biasa, sampai aku sulit untuk sekadar menghirup udara. Mas Adit hanya diam terpaku melihat hasil tes itu. Wajahnya pucat pasi seolah tidak punya tenaga untuk membelaku lagi. Ibu Shinta semakin menjadi-jadi. Dia mulai mengusirku secara paksa dan memintaku melepaskan cincin kawin karena dianggap mengotori silsilah keluarga besarnya. Air mataku mengalir deras membasahi pipi, tapi wanita di depanku ini sama sekali tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Di tengah kekacauan itu, saat aku mencoba berdiri untuk mengambil tasku, Ibu Shinta menarik bajuku dengan kasar, hingga bagian pundak belakangku tersingkap. Tiba-tiba, ayah mertuaku yang sejak tadi diam saja, berdiri dengan mata yang membelalak lebar melihat punggungku. Dia menatap tanda lahir berbentuk bulan sabit di punggung kiriku dengan wajah yang sangat syok, seolah melihat hantu di siang bolong. Suasana yang tadinya penuh amarah, mendadak berubah menjadi keheningan yang sangat mencekam dan aneh. Ayah mertuaku mendekat ke arahku dengan langkah gontai. Tangannya gemetar ingin menyentuh tanda lahir itu, tapi dia terlihat sangat ragu. "Shinta, tanda lahir ini tidak mungkin salah kan?" tanya ayah mertuaku dengan suara yang serak dan penuh tekanan. Ibu Shinta yang tadinya berteriak-teriak langsung terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang angkuh mendadak berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Dia mencoba menghalangi ayah mertuaku untuk mendekatiku, tapi gerakannya terlihat sangat panik dan dipaksakan. Tanpa memedulikan larangan istrinya, ayah mertuaku berlari ke arah ruang kerja pribadi Ibu Shinta dan mendobrak laci rahasia yang selama ini selalu dikunci rapat. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua yang berisi foto bayi merah yang sedang dibalut kain usang di sebuah panti asuhan. Di belakang foto itu tertulis tanggal lahir yang persis sama dengan tanggal aku ditemukan di depan gerbang panti asuhan 30 tahun yang lalu. Aku hanya bisa terpaku. Tidak mengerti. Mengapa foto bayiku bisa ada di tangan mertuaku sendiri? Ayah mertuaku kemudian mengeluarkan selembar surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh seorang wanita bernama Shinta Permatasari. Jantungku serasa berhenti berdetak saat melihat tanda tangan itu. Yang tidak lain adalah tanda tangan ibu mertuaku sendiri saat dia masih muda. Rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat sebagai aib masa lalunya, kini terbongkar di depan mata kami semua secara tragis. Wanita yang menghinaku sebagai anak haram, ternyata adalah orang yang membuangku ke panti asuhan demi menutupi kesalahannya sendiri. Ibu Shinta jatuh terduduk di lantai,
Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak berani lagi menatap wajahku yang penuh dengan air mata. Kebenaran ini jauh lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang pernah dia lemparkan kepadaku selama bertahun-tahun ini. Ternyata, selama ini aku tinggal satu rumah dengan ibu kandung yang sangat membenciku hanya karena aku adalah pengingat akan masa lalunya yang kelam. Rasa sesak di dadaku kini berganti menjadi rasa muak yang luar biasa, melihat wanita yang melahirkanku, namun membuangku seperti sampah. Aku berdiri dengan tubuh yang masih bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang tak terbendung. Kutatap wajah Ibu Shinta yang kini bersimpuh di lantai. Wanita yang baru saja memaki ibuku sebagai wanita nakal. Padahal dia sedang menghina dirinya sendiri. Jadi ini alasan ibu sangat membenciku. Karena setiap kali ibu melihatku, ibu melihat dosa masa lalu yang ingin ibu hapus. Suaraku bergetar hebat menahan amarah yang meledak. Dia hanya bisa menutup wajahnya dengan tangan. Tidak berani mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri di depan kami semua. Mas Adit tampak linglung. Dia melihat ke arah foto bayi itu, lalu ke arah ibunya dengan tatapan yang sangat kecewa dan hancur. Ayah mertuaku, Pak Hendra, mendekatiku dengan mata berkaca-kaca, mencoba memegang bahuku, tapi aku segera menghindar, karena merasa dikhianati oleh seluruh keluarga ini. Selama ini kamu membohongiku, Shinta. Kamu bilang bayi itu meninggal saat dilahirkan. Teriak ayah mertuaku dengan suara yang menggelegar memenuhi seluruh ruangan. Ternyata selama puluhan tahun, Ibu Shinta telah membangun tembok kebohongan yang sangat tinggi, hanya demi menjaga citra sempurnanya sebagai wanita ningrat. Ibu Shinta mulai menangis histeris, mencoba meraih kaki Pak Hendra untuk meminta maaf. Tapi pria itu justru menepisnya dengan sangat kasar. "Jangan sentuh aku. Kamu wanita paling kejam yang pernah aku kenal. Membuang darah dagingmu sendiri lalu menghinanya seperti sampah saat dia kembali." Bentak ayah mertuaku lagi. Aku hanya bisa tertawa getir di tengah tangisanku, menertawakan takdir lucu yang membawaku kembali ke pelukan ibu yang paling menginginkan kematianku secara mental. Rasa sakit karena dihina sebagai anak haram tidak ada apa-apanya dibandingkan kenyataan bahwa aku lahir dari rahim wanita sejahat dia. "Pergi kamu dari sini, Sarah. Aku tidak mau melihatmu," teriak Ibu Shinta tiba-tiba dengan nada frustrasi, seolah-olah mengusirku bisa menghapus kenyataan yang sudah terbongkar. Aku melangkah maju, mendekatkan wajahku ke arahnya yang masih tertuduk di lantai dengan sisa-sisa keberanian yang aku punya. Tanpa ibu suruh pun, aku akan pergi. Aku lebih memilih kembali menjadi anak yatim piatu daripada harus mengakui wanita sepertimu sebagai ibuku. Ucapku lantang tepat di depan wajahnya. Aku melepaskan cincin kawinku dan meletakkannya di atas meja, di atas hasil tes DNA yang tadi dia gunakan untuk merendahkanku. Mas Adit mencoba menahanku. Dia memohon agar aku tidak pergi dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Tapi hatiku sudah benar-benar mati rasa. "Maaf, Mas. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku akan teringat pada wanita ini dan semua luka yang dia goreskan di jiwaku," kataku sambil melepaskan genggaman tangannya. Tidak ada lagi tempat bagiku di rumah yang penuh dengan kepalsuan dan kebencian ini. Meskipun ternyata ada ikatan darah di dalamnya, aku merasa bebas sekaligus hancur di saat yang bersamaan. Karena akhirnya aku tahu siapa aku. Tapi kenyataannya sangat pahit. Pak Hendra kemudian menarik paksa Ibu Shinta untuk berdiri dan menyuruhnya masuk ke kamar untuk memberesi barang-barangnya sendiri. "Kita selesai, Shinta. Aku tidak bisa hidup dengan wanita pembohong dan tidak punya hati nurani seperti kamu," tegas ayah mertuaku tanpa ragu. Ibu Shinta terus memohon, mengatakan bahwa dia melakukan itu semua demi menjaga nama baik keluarga besar mereka yang sangat dihormati masyarakat. Namun alasan itu justru terdengar sangat menjijikkan bagi siapapun yang mendengarnya saat ini, termasuk oleh putra kandungnya sendiri. Aku berjalan menuju kamar untuk mengambil koperku, tidak memedulikan lagi jeritan dan tangisan Ibu Shinta yang memenuhi koridor rumah mewah itu. Setiap sudut rumah ini sekarang terasa sangat menyesakan,
dan penuh dengan aura kegelapan yang selama ini disembunyikan di balik kemewahan. Aku mengambil baju-bajuku dengan cepat. Tidak ingin berlama-lama lagi berada di tempat yang pernah aku anggap sebagai surga, namun ternyata neraka. Semua kenangan manis dengan Mas Adit seolah ikut terkubur di bawah tumpukan kebenaran yang baru saja meledak ini. Saat aku berjalan keluar melewati pintu depan, aku sempat menoleh sekali lagi ke arah ruang tamu yang sudah berantakan dengan kertas-kertas berserakan. Aku melihat Ibu Shinta jatuh pingsan di pelukan Mas Adit. Namun tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang tersisa di dalam lubang hatiku. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan rumah besar itu dengan sejuta luka, tapi juga dengan kebenaran yang akhirnya membebaskanku. Malam itu, aku pergi tanpa tahu arah tujuan, tapi aku yakin hidupku akan jauh lebih baik tanpa bayang-bayang wanita itu. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan sekaligus membebaskan itu, dan hidupku kini berubah 180 derajat. Aku memilih untuk memutus semua kontak dan memulai hidup baru di kota kecil, membangun usaha catering kecil-kecilan dari nol tanpa embel-embel nama besar keluarga mereka. Ternyata, tanpa bayang-bayang hinaan Ibu Shinta, aku bisa tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan sukses secara mandiri. Kabar tentang hancurnya keluarga besar itu sampai ke telingaku melalui seorang teman lama yang masih peduli padaku. Kehancuran Ibu Shinta dimulai tepat setelah aku pergi. Pak Hendra benar-benar menepati ucapannya untuk menceraikan wanita itu karena merasa sangat tertipu selama puluhan tahun. Status sosial yang selama ini diagung-agungkan Ibu Shinta runtuh seketika saat berita tentang dia membuang anak kandungnya sendiri tersebar luas di kalangan sosialitanya. Kini, tidak ada lagi teman-teman arisan yang memujinya. Yang ada hanyalah bisik-bisik cibiran setiap kali dia muncul di depan publik. Dia yang dulu sangat takut pada noda di silsilah keluarganya, justru kini menjadi noda terbesar bagi dirinya sendiri. Aku mendengar bahwa Ibu Shinta kini tinggal di sebuah apartemen kecil dan sering sakit-sakitan karena depresi berat setelah ditinggalkan oleh suami dan dikucilkan lingkungan. Mas Adit juga memilih untuk tinggal jauh darinya karena rasa kecewa yang mendalam, meskipun dia masih sesekali mengirimkan biaya pengobatan untuk ibunya. Wanita yang dulu selalu memakai perhiasan mahal itu kini tampak kuyu dan kehilangan cahayanya, seolah-olah seluruh kecantikannya tersedot oleh rasa bersalah yang terlambat. Karma tidak pernah salah alamat. Dia harus merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang asing yang tidak diinginkan oleh siapapun. Suatu hari, Mas Adit datang menemuiku di warung cateringku hanya untuk memberikan sebuah surat permohonan maaf dari Ibu Shinta, yang kini sudah mulai pikun. Dalam surat yang ditulis dengan tangan gemetar itu, dia memohon agar aku sudi menjenguknya sekali saja, sebelum dia kehilangan seluruh ingatannya. Aku membacanya dengan tenang, tapi tidak ada lagi air mata yang jatuh, karena lukaku sudah mengering dan menjadi pelajaran berharga. Aku memaafkannya demi kedamaian jiwaku sendiri, tapi aku memutuskan untuk tidak pernah kembali ke dalam kehidupannya yang penuh kepalsuan. Pak Hendra juga sempat menemuiku untuk meminta maaf atas ketidaktahuannya selama ini dan menawarkan sebagian hartanya sebagai bentuk kompensasi atas penderitaanku. Aku menolaknya dengan halus, karena aku tidak butuh uang yang berasal dari sejarah yang kelam. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang aku bangun sendiri. Dia menatapku dengan bangga, mengatakan bahwa aku memiliki sifat yang jauh lebih mulia daripada wanita yang melahirkanku. Pengakuan itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk menutup lembaran masa lalu yang pahit dan memulai babak baru. Kini aku dikenal sebagai pengusaha sukses yang sering memberikan bantuan dan motivasi bagi anak-anak di panti asuhan tempatku dulu dibesarkan. Aku ingin mereka tahu bahwa asal-usul bukanlah penentu masa depan. Dan menjadi anak tak jelas bukan berarti tidak bisa memiliki hidup yang terhormat. Setiap kali aku melihat mereka, aku melihat diriku yang dulu. Tapi kini aku bisa memberikan pelukan yang tidak pernah aku dapatkan dari ibu kandungku.
hidupku terasa sangat penuh dan bermakna. Jauh melampaui standar kemewahan semu yang dulu dipuja-puja oleh Ibu Shinta. Mas Adit akhirnya mengerti dan menghormati keputusanku untuk tetap hidup sendiri dan fokus pada karirku untuk saat ini. Kami tetap berhubungan baik sebagai teman. Namun, luka yang terlalu dalam membuat kami sulit untuk bersatu kembali sebagai suami istri seperti dulu. Dia belajar banyak tentang arti integritas dan keberanian untuk membela kebenaran, meskipun itu harus melawan orang tuanya sendiri. Kami berdua adalah korban dari ambisi buta seorang wanita yang terlalu mencintai citra dirinya sendiri di atas segalanya. Pesan moral yang aku ambil dari perjalanan hidupku adalah bahwa darah memang lebih kental daripada air, tapi ketulusan jauh lebih berharga daripada hubungan darah. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena masa lalumu tidak sempurna, karena harga dirimu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan oleh siapa yang membuangmu dulu. Sekarang, setiap kali aku bercermin dan melihat tanda lahir di punggungku, aku tidak lagi merasa sedih atau malu. Tanda itu adalah bukti bahwa aku adalah seorang pejuang yang berhasil selamat dari badai dan keluar sebagai pemenang yang elegan.